Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai proyek hukum ketenagakerjaan dengan tema problema penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rivaldo Faryadi Fanda dan bersama teman-teman saya yang lain 3 orang, yaitu ada Fiona, Abigail Natalia Bukit, dan Ayu Purnama. Lanjut. Baik, langsung saja ke materi keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, menurut Surjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, hukum itu sendiri. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, sarana atau fasilitas. Yang keempat, masyarakat. Dan yang terakhir adalah budaya. Nah, kalau dari segi hukum itu dipengaruhi 3 hal, yaitu yang pertama, tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang. Yang kedua, belum ada aturan pelaksana yang sangat dibutuhkan. Dan terakhir, ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang. Nah, salah satu asas berlakunya undang-undang yang tidak dipenuhi oleh aturan pengawasan ketenagakerjaan adalah yang pertama, asas sinkronisasi peraturan. Nah, yang A, aturan yang tidak sinkron tersebut terkait dengan kedudukan pengawas ketenagakerjaan. Yang B, menurut pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kedudukan pengawas terdapat di pusat, provinsi, dan atau kabupaten atau kota. Yang C, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, atau UU pengesahan konvensi ILO, kedudukan pengawas ketenagakerjaan terdapat di pusat. Yang D, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau UU Pemda menentukan bahwa pengawasan ketenagakerjaan hanya dilakukan oleh pusat dan provinsi. Lanjut, selain itu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 juga tidak menentukan mengenai pendelegasian aturan pelaksanaan terhadap undang tersebut. Dan padahal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 itu juga membutuhkan aturan pelaksanaan dikarenakan sifat pengaturannya yang sangat umum. Lanjut, dari segi penegak hukum, ada beberapa faktor yang menghalanginya untuk melakukan penegakan hukum, antara lain yang pertama, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri. Keterbatasan kemampuan untuk menetapkan diri ini dipengaruhi oleh sistem perekrutan tenaga pengawas yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pejabat di daerah, sehingga pengawas tidak dapat berkehendak bebas atau independen. Yang kedua, minimnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan, terutama kebutuhan material. Nah, ini juga dapat terlihat dari perkembangannya praktek suap dalam tubuh pengawas ketenagakerjaan. Nah, dari segi fasilitas, penegakan hukum dipengaruhi oleh yang pertama, keberadaan tenaga pengawas yang berkualitas. Yang kedua, organisasi yang baik. Yang ketiga, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Lanjut, permasalahan organisasi pengawasan ketenagakerjaan terjadi akibat pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya dapat dilakukan pegawai pengawas Kemenaker juga, akan tetapi juga instansi yang terkait lainnya seperti kepolisian dan imigrasi atau Kemenkumham. Antar instansi ini pun terkadang mendapat overlapping kewenangan seperti terkait pengawasan terhadap tenaga kerja asing
Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur juga tentang TKA sebagai objek pengawasan ketenagakerjaan, sedangkan imigrasi juga melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ditariknya pengawasan ke provinsi juga berpengaruh kepada penganggaran dan ketersediaan barang penunjang kegiatan. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Nah, pendapat masyarakat mengenai hukum yang dipengaruhi oleh pandangannya terhadap perilaku penegakan hukum. Yang kedua, berkembangnya pandangan miring terkait kinerja pengawas yang tidak independen dan mudah disuap akan menimbulkan sikap antipati dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pengawasan ketenagakerjaan, dan hal ini juga terbukti dengan meningkatnya keberadaan pabrik yang memproduksi barang berbahaya di rumah atau di sekitar rumah warga. Terakhir, masyarakat membiarkan kondisi tersebut seperti yang terjadi di Langkat. Diperkirakan di sekitar lokasi pabrik yang terbakar masih banyak terdapat industri yang serupa. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kebudayaan yang mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Kemudian pengawas ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam penumbuhan budaya patuh terhadap aturan ketenagakerjaan, termaksud aturan ketiga. Kemudian permasalahan dengan keterbatasan pengawasan dari segi jumlah dan kualitas membuat tidak semua perusahaan dapat diawasi dan diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan ketenagakerjaan. Sanksi merupakan salah satu instrumen yang dapat mempengaruhi nilai kepatuhan masyarakat. Namun, aturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 sangat minim, kurungan maksimal 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp500. Sehingga saat terjadi pelanggaran, maka yang dipergunakan adalah aturan lain. Dalam kasus Langkat, misalnya, yang dipergunakan adalah KUHP yang memiliki sanksi yang lebih berat. Dengan tidak dipengaruhinya aturan tentang pengawasan ketenagakerjaan, kepercayaan masyarakat terhadap pengawas ketenagakerjaan tentu menjadi berkurang dan mempengaruhi wibawa dari pengawas di mata masyarakat. Revisi UU Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai suatu solusi. Berapa pihak menghubungkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dengan sedikitnya jumlah pengawasan ketenagakerjaan. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, Kemenaker Sugeng Priyanto, jumlah pengawas hanya 1.600 orang, sedangkan angkatan kerja mencapai 130 juta. Padahal idealnya perbandingan jumlah pengawas dan pekerja adalah 1 dibanding 350. Dengan demikian, menambah jumlah pengawas menjadi salah satu solusi mengatasi keterbatasan pengawasan. Selain menambah jumlah pengawas, pengaturan tentang pengawasan ketenagakerjaan juga perlu diperbaiki berdasarkan uraian terkait keterbatasan pegawai pengawasan ketenagakerjaan. Permasalahan utama yang terdapat pada pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang belum komprehensif dan perlu disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini. UU Pengawasan Ketenagakerjaan perlu menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, maka menurut Friedman, peraturan perundang-undangan perlu mencakup 3 hal, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi. Substansi hukum menurut kumpulan norma hukum berserta perumusannya dan acara untuk menegakkannya. Substansi yang perlu diatur terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan adalah kejelasan lingkup pengawasan di pusat dan daerah. Bagi aturan yang bersifat umum, juga perlu pendelegasian kepada aturan pelaksanaan
baik dalam bentuk PP, permen, dan lain-lain. Pendelegasian tersebut harus disertakan dengan aturan batas waktu pembuatan aturan sehingga ada kepastian hukum. Selain itu, perlu diatur pengetatan syarat mutasi tenaga pengawasan supaya tidak mudah dipindah. Pengetatan syarat mutasi ini tidak hanya dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pengawasan, akan tetapi juga menjaga supaya tenaga pengawasan tetap independen. Struktur hukum merupakan wadah atau bentuk dari sistem, misalnya kelembagaan dan hubungan antar lembaga, yaitu seperti dituliskan kepada Friedman pada yang 2009. Undang-undang pengawas ketenagakerjaan perlu mengatur struktur pengawasan dengan cara memperjelas kedudukan tanpa pengawasan. Berkaitan dengan kedudukan pengawas, maka harus dilakukan harmonisasi antar undang-undang. Terus berdasarkan undang-undang Pemda, maka pengawasan sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, koordinasi antar instansi pusat dan daerah serta dengan instansi lainnya juga perlu diatur karena ketenagakerjaan tidak hanya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan badan atau forum khusus koordinasi. Budaya hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, konsepsi yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan buruk sehingga dihindari. Untuk menumbuhkan budaya taat hukum ketenagakerjaan, maka perlu adanya aturan terkait pengawasan komunitas atau keterlibatan masyarakat guna untuk membantu sistem pengawasan budaya kepatuhan sukarela melalui peningkatan penyuluhan hukum ketenagakerjaan sebagai upaya menumbuhkan sanksi yang tegas sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan ketenagakerjaan. Selain itu, sanksi yang tegas sebagai pengganti sanksi yang lama sangat ringan perlu juga diatur. Pemberatan sanksi juga perlu dikenakan kepada pengawas ketenagakerjaan yang menyalahgunakan kewenangannya. Materi terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan dapat dimasukkan dalam draft RUU tentang pengawasan ketenagakerjaan yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951. Undang-undang ini sedang dalam proses pembentukan di DPR Republik Indonesia dan masuk dalam prolegnas tahun 2015 sampai tahun 2019. Sekarang penutupnya yaitu undang-undang khusus yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan telah ada semenjak tahun 1891. Hanya saja keberadaan aturan tersebut tidak mampu mengangkat posisi pengawasan ketenagakerjaan hingga saat ini. Penolakan terhadap pengawas dan pelanggaran terhadap ketenagakerjaan masih terus terjadi. Pelanggaran tersebut berdampak pada masih terjadinya kecelakaan kerja yang tidak hanya mengakibatkan kerugian secara material, akan tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan memiliki sejumlah kelemahan, baik dari segi hukum, penegak hukumnya, serta sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951. Undang-Undang pengawasan ketenagakerjaan ke depan hendaknya mengatur pengawasan sebagai suatu sistem yang meliputi masalah substansi, struktur, dan budaya hukum. Komisi 9 DPR RI sebagai komisi yang membidangi masalah ketenagakerjaan melalui fungsi legislasi dapat mendorong supaya undang-undang pengawasan ketenagakerjaan segera terbentuk. Sekian daripada presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Tolong dimaafkan dan terima kasih sudah mendengarkan daripada presentasi kami kali ini. Terima kasih.